Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran membaca dan menulis novel hasil karya imajinasi. Bersama saya Adang Cucu Cahyana. Dalam pembelajaran kali ini yang akan dipelajari pada saat mempelajari tentang novel, yang pertama adalah pengertian ciri-ciri dan jenis novel. Yang kedua, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang ketiga, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novelis. Yang keempat, analisis isi dan kebahasaan novel. Yang kelima, perancangan novel atau novelet. Yang pertama dalam pembahasan ini yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri novel. Apa itu novel dan bagaimana ciri-cirinya? Novel adalah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Adapun ciri-ciri novel adalah sebagai berikut: memiliki lebih dari satu alur dan berkembang, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter, tema lebih kompleks, latar bergerak, dan cerita disertai perubahan nasib tokoh. Jenis novel berdasarkan kebenaran. Cerita dibagi menjadi dua, yaitu novel fiksi atau secara imajinasi dan novel non-fiksi yaitu nyata. Ini biasanya diangkat dari kehidupan nyata. Yang kedua, jenis novel dibedakan atau berdasarkan genre. Dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama romantis, kasih sayang, kedua horor, ketiga komedi, dan keempat inspiratif. Yang ketiga, jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu teen lead atau remaja, chick lead perempuan muda, song lead diambil dari lagu, dan 4 novel dewasa. Berikutnya adalah pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ini dibedakan menjadi 2. Pertama, pengertian pandangan pengarang dalam novel, dan kedua, penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Nah, yang pertama, pengertian pandangan pengarang dalam novel. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Berikutnya, langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. Apa saja yang harus dilakukan? Langkah-langkah pertama adalah: pertama, membaca keseluruhan isi novel. Yang kedua, memahami isi novel secara mendalam. Ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam. Berikutnya adalah penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Interpretasi terhadap pandangan pengarang. Kedua, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tulisan. Berikutnya langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi novel secara mendalam. Yang kedua, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ketiga, memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Analisis isi dan kebahasaan novel. Ini dibedakan. Yang pertama, unsur pembangun novel.
Dan kedua, unsur kebahasaan novel. Biasanya unsur pembangun novel adalah dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur pembangun novel ya dibagi atas dua, unsur intrinsik dan pengarang dalam novel. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Seorang pengarang menciptakan novel. Jenis novel berdasarkan kebenaran cerita dibagi menjadi dua, yaitu novel fiksi atau secara imajinasi dan novel non-fiksi yaitu nyata. Ini biasanya diangkat dari kehidupan nyata. Yang kedua, jenis novel dibedakan atau berdasarkan genre. Dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, romantis, estetik. Sementara unsur kebahasaan, apakah novel tersebut mengandung gaya bahasa perbandingan, mengandung gaya bahasa perulangan atau retifikasi, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa penegasan. Biasanya ini untuk novel-novel yang memerlukan majas atau gaya bahasa.